kalau tadi Bu Mary ada sempat sebutkan ya, Suralamed Station Iya, itu iya. apa gitu ya. Nah jadi sejak pandemi itu kita buka untuk orang tua secara individu gitu. Jadi kalau dulunya bisa hanya diakses melalui sekolah gitu ya, karena kan programnya kerjasamanya sama sekolah, kita nggak melayani yang individu tuh gitu ya. Jadi program sekolah berarti ya masuk ke dalam kurikulumnya gitu ya. Iya. Nah tapi sejak pandemi karena kita tahu kondisinya jadi beragam gitu ya, Orang tua udah orang mulai butuh tua seperti itu ya. betul. Nah. Nah kita buka gitu untuk yang personal gitu. Jadi Oke. orang tua pun bisa akses secara mandiri begitu. Nah siswa kita, nah ini lebih ajaib lagi ya. Jadi kalau dulu kan kita ke sekolah ya berarti satu sekolah itu atau satu area itu ya. Kalau sekarang udah tidak terbatas karena online ya. Betul. Bahkan murid kita ada yang di Korea. Oh gitu, iya ya betul juga ya. Jadi dari Betul. semua bisa join ya. Iya. Betul, dari Korea ada, dari Papua ada Timika Iya. juga ya. Jadi ini jadi menarik, area yang tadinya kita jadinya nggak jangkau pun bisa kita datangi gitu ya. Pekanbaru ya, Riau itu ada gitu. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat mention aja gitu ya. Jadi Wow. sekarang udah jauh lebih luas lagi Yes. begitu. Nah, itulah beberapa organisasi ya yang menggunakan. Nah, termasuk kita juga provide juga secara mandiri begitu. Jadi ini merupakan salah satu program yang memang terbentuknya justru ketika pandemi kemarin, begitu Bu ya. Orang tua yang memang juga membutuhkan dan malah menjangkaunya jadi lebih luas juga gitu ya. Jadi ini juga program pembelajaran e-learning juga ya sebenarnya sama konsepnya, tapi kalau waktu itu masuk ke kurikulum sekolah, kalau sekarang lebih individual aja seperti itu. Ya perbedaannya itu kalau di sekolah-sekolah yang menerapkannya itu mandiri sekolah dan yang pelaksananya itu guru-guru ya. Tapi kalau yang di sini itu berarti pengajarnya dari kami. Ya dari Surala sendiri. Jadi fasilitatornya dari kami, kita yang observe gitu ya, progress resultnya, kita yang direct communication sama orang tua gitu. Nah. Betul ini kita baru mulainya itu dari Maret 2021 justru, masih baby banget ya. Oke, jadi baru mateng gitu ya, maksudnya secara untuk programnya di Maret ini ya, Maret Untuk 2021. yang individunya. Iya, untuk yang individunya ya. Untuk yang individunya kita baru launch di Maret gitu. Itu pun memang karena banyak request dari orang tua. Jadi kalau misalnya kan sekolah-sekolah kita tahu ya semua kegoncang ya pada saat pandemi, keuangan pun semua kegoncang gitu. Nah, jadi beberapa sekolah itu memang decide untuk stop dulu programnya gitu. Jadi orang tua yang direct contact boleh dong tolong gitu, jangan jangan lewat sekolah aja, tolong pribadi dong gitu. Nah makanya kita lakukan yang Suralamed Station ini dari bulan Maret begitu. Ini jadi orang tuanya juga ada peningkatan kualitas juga ya karena memang ikutan ini belajar. Nggak tahu peningkatan kualitas desperate nggak? Atau udah mentok juga kita. Saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan juga gitu ya. Tapi ini memang menjadi hal yang cukup menyenangkan karena tadi satu hashtag juga karena belajarnya cara ninja gitu. Apa sih tadi hashtagnya? Surala Ninja ya jadinya ya, Surala Ninja gitu karena memang ada beberapa karakter nanti yang akan membantu putra-putri Anda, membantu Anda juga kalau mengambil memang program yang individual untuk bisa paham tentang konsepnya dulu, baru nanti boleh tuh kalau mau matematikanya canggih gitu ya bisa itu ya, asal tadi tahu dulu dari base-nya kali ya Bu Yohan ya, tahu konsepnya seperti itu. Kalau nanti mau cepet itu akan bisa asal tadi paham konsepnya. Nah ini juga ada pilihan paket belajar pastinya ya di Suralamed Station ini. Karena semuanya kan pasti kebutuhannya tadi berbeda-beda, tapi biasanya paket yang memang ditawarkan untuk para orang tua, untuk anak-anak atau untuk sekolah mungkin seperti apa sih Bu Yuan? Kalau untuk di Suralamed Station kita biasa sebutnya SMS ya biar singkat aja. Jadi SMS sendiri ada 2 program yang kita tawarkan. Ya satu itu yang basic sama seperti yang kita lakukan di sekolah begitu ya. Jadi anak-anak belajar dengan pembelajaran e-learning online. Sebenarnya kan konten Surala Ninja sendiri udah cukup karena di dalamnya udah ada materi, udah ada latihan gitu ya. Nah jadi ketika anak belajar dengan Surala Mandiri aja mereka sudah dapat materinya gitu. Nah ini yang menarik kalau misalnya tadi Bu Mary sempat sampaikan di awal ya bahwa banyak materi atau konten yang susah tersampaikan karena pandemi ini begitu ya. Nah di Surala itu tidak usah khawatir karena kita di dalamnya ada materi gitu. Jadi kalaupun misalnya di sekolah belum belajar tentang perkalian,
Nah di Surala kan sudah ada materi yang menerangkan tentang perkalian begitu. Iya. Jadi kalau orang tua bilang, aduh gimana nih ngajarin anak perkalian tuh susah banget gitu ya. Nah gunakan Surala begitu. Nah di dalam program basic itu sebenarnya anak-anak sudah dapat pertemuan Zoom juga 4 kali gitu ya, online meetingnya. Karena apa? Tetap kita harus maintain semangatnya ya, harus mempertahankan moodnya ya gitu ya, apresiasi. Jadi kita tetap berikan apresiasi itu gitu 4 kali dalam satu bulan ya. Nah satu lagi itu yang advance ya, yang advance itu kita berikan kelas tambahan untuk kelas literasi numerasi. Nah kalau misalnya Bu Mary pernah tahu nih ya, sekarang ini gencar nih orang semua ngomong literasi numerasi ya gitu. Sebenarnya itu lebih kepada logik anak-anaknya untuk memahami si soal matematika ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa ada soal cerita ya, kadang-kadang anak tuh nggak paham gitu loh soalnya artinya apa sih gitu ya. Jadi untuk paham ceritanya soalnya juga iya betul ya, kalau matematika kan gitu ya, harus dari soalnya nanyanya apa juga kita harus paham. Nah di sana kita buat yang kelas tambahan ini advance ini untuk lakukan banyak aktivitas seperti itu ya. Jadi kayak misalnya anak tuh diajarkan aplikasinya ya. Kalau misalnya kita lagi bicara tentang uang ya, kemarin kita lakukan online activity-nya itu jual beli ya gitu ya. Anak-anak dapat konsepnya. Kalau misalnya saya jadi penjual, berarti kan saya tahu nih modal saya berapa itu segala macam. Jadi anak-anak pun dari kecil pun kita ajarkan konsepnya dulu gitu ya. Kalau misalnya saya jadi penjual ya, berarti kan barangnya itu kan misalnya 5 stoknya. Kalau dijual langsung 5 ya berarti langsung habis. Nah tapi kan ada anak yang saya mau jual lagi, lah barangnya mana ada gitu. Barangnya nggak Nah kita ajarkan dalam activity yang paling mudah ya, supaya mereka paham gitu. Nah serunya orang tua kemarin waktu kita lakukan itu, Miss ini anak saya malah jadi pintar banget sama pedagang katanya gitu. Pedagangnya kurang 1.000 katanya, langsung balik dia katanya, ini hitungannya begini kurang 1.000. Langsung diaplikasikan. Iya. Nah jadi yang kelas literasi numerasi ini kita bawa activity ya, yang bisa relate dengan keadaan sehari-hari mereka gitu ya, yang memperdalam lagi untuk materi yang mereka pelajari begitu. Nah jadi itu perbedaannya, yang satu basicnya dengan belajar Surala aja, yang e-learning, yang satu plus activity. Ada activity-nya. Ada activity ya. Ada prakteknya tadi juga yang memang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari begitu ya, terutama mungkin kalau misalkan emang ada jual beli seperti itu kan. Jadi kalau misalkan emang mau sharing-sharing makanan, pembagian gitu kan, kalau lagi ngumpul-ngumpul, kumpul keluarga kan, itu jadi sambil belajar juga sebenarnya, sambil praktek ya. Jadi untuk Anda para orang tua yang mau tanya-tanya dulu ke teman-teman yang ada di Surala Math Station dari PT Surala Sulukarsa, Anda bisa menghubungi nomornya di 0877 37774948 ya. Jadi untuk Anda para orang tua tadi tersedia ada beberapa paket. Kalau ini untuk paymentnya nanti sebenarnya per bulan atau seperti apa sih untuk pendampingan yang diberikan oleh Surala? Ya sebenarnya kalau misalnya kita bilang kita mau melatih konsep dasar, ya kami berharapnya tidak bulanan ya kan, bulanan langsung selesai gitu. Terlalu singkat gitu, ya berarti nggak bisa ya diukurnya ya. dari sana. Makanya kita tawarkan memang package-nya itu yang 3 bulan dan 6 bulan. 3 bulan dan 6 ya, bulan betul. Ya. Kalau mau 1 bulan, ya itu jadinya akan terukurnya sulit begitu ya. Nah jadi ketika kita buat 3 bulan 6 bulan itu kan akan terpantau begitu. Dan di Surala sendiri juga kan kita selalu berikan progress report juga ya ke orang tua monthly gitu ya. Nah jadi itu yang kita berikan. Jadi ada, kalaupun mau bulanan nih misalnya keuangannya bulanan gitu ya, misalnya boleh juga, kita pasti akan support gitu ya. Nah, tapi yang kita boleh sarankan ambil package-nya yang 3 bulan dan 6 bulan, itu juga pasti kita akan berikan keringanan begitu. Nah di sini mungkin tadi saya terlewat ada, kalau misalnya apresiasinya itu selain misalnya kita berikan kompetisi ya, kita ada international competition juga gitu. Wow, itu ngapain tuh? International competition ini kita akan lakukan di Maret. Kemarin ini lokal ya, dengan skala sekolah, murid yang ikut tuh ada 1.100 siswa 1.100 gitu ya. Wow, 1.100 siswa loh. Dan kemarin ini kita sebarkan ke banyak sekolah ya.
untuk ikut tahu tentang Surala itu apa gitu ya. Hmm. Nah, di international competition ini bukan hanya Indonesia pastinya, karena kita ada negara lain juga ya, mereka akan compete dengan negara lain. Terus, nah yang satu yang paling penting adalah pengalamannya. Yang jarang-jarang kan di masa Yes. pandemi ini, terus ada kompetisi skalanya internasional juga Ya. gitu. Nah di dalam yang advance itu, ya itu kita juga adakan pembimbingan untuk yang lomba ini begitu. Nah jadi paketnya itu sudah include ya dengan lomba. Jadi kalau kita mau ikut Serala, ya salah satu package-nya adalah bisa punya kesempatan untuk berkompetisi gitu. Begitu. Oke ya, jadi sekali lagi untuk Anda nih para orang tua, sekilas kita sudah tahu ya seperti apa sih sistem pembelajaran yang kurang lebih di 11 tahun yang lalu ya ada di Jepang, kemudian sudah ada di Indonesia, tapi memang fokusnya hanya di matematika saja ya. Kalau misalkan di negara-negara lain ada bagian-bagiannya tertentu, tadi tergantung dengan kebutuhan, tapi melihat kalau Indonesia lagi kebutuhannya adalah untuk putra-putrinya itu lebih diperlengkapi lagi khususnya di mata pelajaran matematika. Jadi silakan untuk Anda bisa menghubungi Surala Math Station untuk belajar online dari rumah tadi dengan program-program yang pastinya seru ya, pastinya asik banget. Jadi Anda boleh menghubungi 0877 37774948 ya, sekali lagi di 087737774948. Nah ini tentang belajar matematika. Kalau di Indonesia sendiri kan udah banyak sekolah-sekolah juga, ada yang dari mulai playgroup udah ada, mulai TK udah lumayan gitu ya. SD sekarang kayaknya ya, kalau dulu-dulu kayaknya zaman-zaman saya terimanya di kelas 5, tapi sekarang sudah lumayan di awal-awal kelas 1 kelas 2 sudah menerima matematika yang ya sudah cukup rumit juga seperti itu. Betul. Ini ada batasan awal usia nggak sih, start usia nggak sih untuk mengambil program ini untuk orang tua, Ibu Yuan? Sebenarnya kami karena tadi konsep dasar ya Bu Mary ya, jadi kami berharapnya ini kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah tapi banyak juga gitu ya anak-anak yang memang masih kesulitan gitu ya. Kalau misalnya maaf tadi 1 sampai kelas 4 ya gitu, karena misalnya 4 ya. untuk basic kan sebenarnya 1 sampai 4 ya. Nah tapi ternyata kalau misalnya kita lihat bahkan kelas 5 kelas 6 pun banyak yang mengalami kesulitan ya untuk perkalian dan pembagian gitu. Jadi silakan gitu, karena ini tidak ada batasan umur ya, tidak ada batasan, kita tidak terpatok dengan level-level begitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya kelas 3 berarti harus level 3, enggak juga gitu loh, karena kita enggak ada level-levelan gitu, tapi lebih kepada konsep mana atau materi mana yang belum paham, jadi itu yang harus kita lengkapi dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita lagi main puzzle apa yang hilang gitu ya, kita lengkapi dulu nih gitu ya, supaya dia bisa lebih dapat pemahaman yang utuh tentang materi kelanjutannya gitu. Jadi seperti itu 1 sampai 4, tapi kalau 5 sampai 6 masih mengalami kesulitan, itu silakan hubungi kita ya. Jadi di kelas kita 5 akan, dan 6 ya. Betul, kita akan berikan treatmentnya. Beberapa orang tua banyak yang kontak ya. Ini anak saya udah kelas 6 tapi masih kesulitan. Nah, kita berikan yang namanya placement test terlebih dahulu Bu Mary. Ya, Oh, jadi ada kita lagi betul, placement testnya. kita harus tahu dulu itu ya untuk kondisi dilihat, anaknya. untuk dilihat apanya tuh biasa Bu? Pemahamannya terlebih dahulu ya, kayak misalnya dia kelas 6 tadi ya. Iya, kelas 6 ceritanya. Ternyata kok pengurangan dengan teknik meminjamnya masih nggak ngerti gitu. Misalnya meminjam tuh seperti apa ya, jadi kayak 12 dikurang 6, jadi kan 6 kan harus pinjam dulu ya gitu ya. 6-nya dipisahkan, harusnya mungkin konsep-konsep itu yang ada juga ya sebenarnya. Betul ya, yang di sana kurang gitu paham. ya. Nah jadi di sana yang akan kita kita cari dulu nggak pahamnya tuh di mana ya. Jadi kita berikan materi itu dulu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi ini mundur dulu ya untuk maju lebih jauh gitu ya. Nah jadi anak-anak akan diberikan materi yang dia tidak paham dulu, baru setelah itu dia pasti akan lebih dapat full understanding gitu untuk materi berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya anak atau misalnya ya anak bapak ibu ya, kalau misalnya masih di umur di kelas 1 sampai kelas 6, dicoba dulu aja, ambil aja dulu placement testnya gitu ya, supaya kita bisa tahu dulu kesulitannya di mana, dan itu yang akan kita support gitu. Dan itu akan berbeda-beda setiap
anak Betul. biasanya Mhm untuk mhm. kuatnya di mana atau di sini kurangnya di mana kan seperti itu. Betul, ya. Dari placement test akan ketahuan, Bu Placement Yohan? test kita akan lihat ya bahkan kita juga akan ditemani ya sama kakak ya Heeh. dari fasilitatornya, terus kita lihat apakah memang sudah ngerti tapi lama misalnya gitu ya, Iya, oh atau sebenarnya sudah misalnya paham konsepnya tapi tapi lama, lama gitu. Terus ada juga yang ternyata, apa namanya, cepet-cepet, nggak teliti, banyak salahnya gitu. Terus ketika kita tanya lisan ternyata bisa sebenarnya. Nah, itu kan berarti nggak suka baca gitu ya. iya Nah, itu iya, kita harus tahu dulu gitu kondisi anak ketika dia masuk ke kita gitu. hmm. Jadi treatmentnya biar bisa tepat. Ya kalau misalnya dipukul rata yang seperti tadi kita diskusikan di awal, jadinya pasti ya begitu-begitu lagi gitu ya. Dan gak kelihatan juga akhirnya ya mana anak-anak yang memang sudah kuat di bidang ini tadi kan, tadi penjumlahannya mungkin udah oke, tapi Mhm. pengurangannya masih kurang-kurang paham konsepnya. Itu sebenarnya kalau misalkan di kelas konvensional nggak terlalu terlihat ya, akhirnya Mhm. ya suka banyak gap nilai yang jauh kan, akhirnya itu gurunya yang suka bingung, perasaan rangennya udah sama kok beda-beda nangkepnya. Heeh. Nah, kita juga sekarang ada adaptive learning ya. Heeh. Jadi kita udah launch juga per minggu kemarin gitu. Adaptive learning itu apa? Jadi kita akan langsung secara sistem itu terdetek anaknya itu kesulitannya di mana Mhm. gitu. Langsung dia akan berikan arahan harus belajarnya yang mana gitu. Jadi itu di dalam sistem kami juga sudah ada gitu. Kalau misalnya untuk orang tua yang misalnya masih bingung nih anak saya nggak ngerti di mana, itu baik dari placement test sudah ada, Iya, materi sudah ada begitu ya, yes. kita udah langsung arahkan juga, anaknya belum paham konsep ini, anaknya belum paham konsep ini. Jadi itu semua akan langsung terbantu begitu. Wow, seru banget ya Surala Ninja nih bisa menjadi solusi untuk Anda para orang tua juga untuk bisa menjadi solusi dilema pendidikan khususnya di matematika ya. Jadi ini pas banget pagi hari ini Anda mengikuti perbincangan saya bersama dengan Ibu Yuhan selaku General Manager dari PT Surala Sulukarsa. Tadi ada cara yang sangat menyenangkan untuk bisa Anda dan putra-putri Anda juga tahu konsepnya dulu. Ternyata memang harus segala sesuatu tahu konsepnya, ada latihannya juga, latihan yang seru seperti apa, latihan yang menyenangkan seperti apa, itu ada di tadi Surala Med Station ya. Jadi ada beberapa paket yang bisa Anda ambil, silakan boleh konsultasi dulu ya. Mhm. Nanti mungkin di jam-jam santai Anda bisa menghubungi 0877 3777 4948 ya. Sekali lagi di 0877 3777 4948. Anda bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan ada para trainer ya, pendamping juga dari PT Surala yang nanti akan bantu. Sebenarnya Anda juga harus diskusikan juga seperti itu ya, orang tua dan anak-anak Anda juga harus kasih tahu dulu sebenarnya permasalahannya seperti apa, kendalanya seperti apa, dan nanti akan dibantukan mencari solusi. Terus langsung kenalan sama ini tadi nih, ada ninja-ninja ya, ada 4 tokoh tuh 5, pokoknya ya segeng ini nanti yang akan membantu Anda semuanya para orang tua dan putra-putri Anda untuk bisa menjadi kreatif tapi menemukan solusi juga khususnya di mata pelajaran matematika di Indonesia. Di akhir perbincangan kita Ibu Yuhan sebagai closing statement untuk para orang tua, untuk kita semua yang pagi hari ini bergabung, silahkan pesan-pesannya. Yang pasti apapun keadaannya ya, mau kita lagi pandemi, lagi sulit seperti Ya, apa, saya boleh berikan pesan pada orang tua, ayo kita motivasi anak untuk tidak berhenti belajar. Ya, yes. ketika berhenti belajar itu akan lebih sulit lagi kita ngebangun habitnya ya. Jadi Hmm, kalau kita mau tunggu aja deh 1 tahun lagi juga udah masuk sekolah lagi gitu ya, ya, itu akan lebih sulit lagi kan gitu. Nah makanya ini saya mau sampaikan bahwa peran orang tua mendampingi anak-anak yang dalam masa era digital ini mhm, sangat penting gitu ya. mhm. Kita harus memberikan learning habit yang baik. Nah, oleh karena itu, nah ini sebagai informasi juga nih untuk para orang tua, kita juga mengadakan webinar talk show Oh, ya di oke. tanggal 4 Desember. Mhm. Nah, kita akan undang dari Pusmenjar juga ya. Lalu ada Ibu Rahmawati yang akan berbicara dari matematika dari sudut anak-anak di Indonesia tuh bagaimana, keperluannya seperti apa, kenapa kita harus belajar untuk meningkatkan nilai matematika ya. Hmm. Terus lalu ada dari keluarga kita, ada Ibu Yulia juga ya yang concern memang di dalam dunia edukasi keluarga ya, bahwa anak-anak itu kita tidak bisa kalau misalnya anak mau apa kita ikuti ya. Kadang-kadang memang
bukan masalah mau nggak mau, tapi perlu nggak perlu gitu. Anak saat ini perlu diberikan arahan, perlu belajar ya, perlu diberikan satu dorongan untuk dia tuh harus mengikuti apa yang memang direncanakan gitu ya. Kalau enggak, coba kita mau pikirkan ya, anak-anak mau jadi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya semau-maunya mau gimana gitu. Betul. Nggak mungkin kita mau tunggu sampai semua aktif kembali, sepertinya nggak bisa lagi gitu ya. Jadi peran orang tua sangat penting ya. Lalu ada dari Jepang juga ya, namanya Mr. Sasaki ya. Beliau memang sudah concern juga dengan dunia anak-anak ya. Bagaimana orang tua mendampingi anak-anak yang memang istilahnya di dalam digital ini sangat diperlukan. Bukan lagi pendampingan seperti dulu ya, yang bisa kita ya udahlah gitu ya. Mungkin pendampingannya juga nggak full ya kalau dulu ya. Iya, beda. Nah sekarang mau nggak mau orang tua harus ikut semuanya begitu ya, tahu dari A sampai Z gitu ya. Ikutan juga jadinya ikutan juga sekolahnya. gitu. Nah jadi saya rasa penting sekali untuk semua orang tua bisa mendampingi ya. Kita mau apa, anak-anak itu cerdas ya. Lalu kita mau anak-anak itu berkarakter juga ya. Jadi bukan hanya pintar saja gitu, tapi mereka tahu karakter yang baik begitu ya, untuk punya learning habit dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita lakukan juga di dalam webinar. Jadi saya sangat dukung ya untuk tadi satu ya, jangan biarkan anak-anak berhenti belajar karena memang mereka perlu ya. Bukan artinya bahwa matematika sulit artinya berarti nggak perlu, ya nggak bisa gitu loh. Mereka sukanya misalnya main game, apakah artinya kita harus biarkan terus ya, kita izinkan mereka main game terus, kan bukan itu gitu loh. Jadi saya sangat support untuk orang tua memberikan motivasi untuk anak-anak belajar gitu ya, memotivasi di mereka sendiri yang punya satu learning habit yang baik. Dan ikuti seminar kita di tanggal 4 Desember ya, itu kita akan lakukan live juga ya, gitu supaya orang tua juga bisa punya satu pandangan baru ya tentang bagaimana cara mendampingi anak-anak yang di era digital ini, begitu Bu Mary. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Yuhan ini untuk waktunya, pasti membuka dan kasih inspirasi baru untuk para orang tua pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk 4 Desember nanti mereka ada satu pertemuan dan ini juga akan membahas tadi masih seputar kendala-kendala, juga seputar solusi untuk kita semua bagaimana menghadapi satu tantangan ya. Aspek pendidikan ini memang satu tantangan juga di masa pandemi yang nggak usah ditunggu nanti tunggu sekolahnya buka lagi seperti itu ya. Agak sekarang kita dalam kondisi yang keterbatasan seperti ini, jadi memang harus kita yang beradaptasi seperti itu ya. Jadi untuk Anda boleh di save dulu nih ya nomor teman-teman dari Surala Med Station di 0877 3777 4948. Sekali lagi di 0877 3777 4948. Dan kita masih menemani Anda tentunya di program Maestro Sweet Life Pagi.